Halo rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Stefani Angelika dengan NIM 04868961. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat front-end aplikasi web sederhana untuk SITTA, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Tujuan dari tugas ini adalah mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Aplikasi ini berfokus murni pada front-end, di mana semua data diambil dari file data.js yang sudah disediakan, bukan dari database. Untuk struktur proyeknya sendiri, pertama, mari lihat struktur file proyek ini. Sesuai dengan permintaan soal, saya membuat satu folder utama bernama Sita Praktik. Di root folder, terdapat 4 file HTML utama, index, dashboard, tracking, dan stock.html. Semua styling CSS saya pindahkan ke dalam folder CSS di dalam style.css, agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Semua logika JavaScript saya letakkan di folder JS. Di sini ada 2 file, yaitu data.js yang berisi dummy data seperti data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking, dan script.js yang berisi semua logika manipulasi DOM dan interaktivitas. Terakhir, folder assets berisi gambar-gambar yang digunakan seperti logo UT dan cover buku. Kita mulai dari halaman pertama, yaitu halaman login. Untuk demo fiturnya, di sini terdapat 2 input, email dan password, serta tombol masuk jika saya coba memasukkan email dan password yang salah. Misalnya seperti ini, lalu klik masuk, akan muncul alert bahwa email dan password yang saya masukkan salah. Sekarang saya akan coba login menggunakan data yang benar, misalnya seperti ini. Maka saya akan mendapatkan alert bahwa data yang saya masukkan telah benar, dan kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Halaman ini juga memiliki link lupa password dan daftar sesuai permintaan. Jika diklik, akan muncul modal box seperti ini. Secara HTML, saya menggunakan struktur form yang sematik dengan tag form, label, dan input. Di script.js, saya menambahkan event listener pada login form, dan di submit fungsi akan mengambil nilai email dan password, lalu menggunakan data pengguna .find untuk mencari kecocokan. Jika tidak ditemukan, ia akan menunjukkan alert gagal. Jika berhasil, data pengguna akan disimpan ke local storage dan di halaman redirect. Untuk modal, saya hanya menambahkan event listener pada linknya untuk mengubahkan properti display dari modal tersebut menjadi blok. Setelah login, kita masuk ke dashboard.html. Untuk demo fiturnya, fitur utama di sini adalah navigasi dan greeting, sapaan. Di bagian atas terdapat menu navigasi ke informasi bahan ajar, stock.html, dan tracking pengiriman, tracking.html. Ada juga menu laporan yang berupa drop-down berisi 3 sub-menu sesuai soal. Fitur yang menarik adalah greeting dinamis. Di sini tertulis selamat pagi, siang, atau sore, Rina Wulandari. Sapaan ini akan berubah otomatis berdasarkan waktu lokal komputer. Untuk navigasi, saya menggunakan tag nav, ul, dan list yang merupakan HTML semantik untuk navigasi. Untuk greeting, saya mengambil elemen greeting message. Di script.js, saya membuat objek new date untuk mengambil jam menggunakan logika if else yang menentukan apakah sapaan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama penggunanya diambil dari local storage yang kita ambil pada saat login tadi. Sekarang kita ke menu tracking pengiriman, tracking.html.
Untuk demo fiturnya, halaman ini sangat sederhana. Hanya ada satu input untuk nomor DO atau resi dan tombol cari. Saya akan mencoba masukkan nomor DO yang ada di data.js, misalnya seperti ini, lalu klik cari. Hasilnya langsung muncul di bawah sesuai permintaan soal. Di sini ditampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, dan total pembayaran. Di bawahnya saya mengimplementasikan perjalanan paket dalam bentuk timeline visual yang juga diambil dinamis dari data file. Jika saya memasukkan nomor DO yang salah, misalnya seperti ini, akan muncul pesan error. Nomor DO atau resi ini tidak ditemukan. Saya menambahkan event di standar pada cari DO button. Saat diklik, script akan mengambil nilai dari nomor DO input. Data dicari langsung dari objek data tracking menggunakan key dari nomor DO, misalnya data tracking sekian. Jika data ditemukan, saya menggunakan template literal string dengan backtick untuk membangun blok HTML yang berisi card detail dan list timeline. Timeline ini di-generate dengan looping array data DO perjalanan menggunakan .map. Blok HTML ini kemudian disuntikkan ke dalam tracking result div menggunakan properti .in.html. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk merender data dinamis. Terakhir, menduk informasi bahan ajar stock.html. Untuk demo fitur, halaman ini menampilkan data bahan ajar dalam bentuk tabel. Semua data ini diinput secara dinamis saat halaman dibuka. Fitur utama di halaman ini adalah tombol tambah baris stok baru. Jika saya mengklik tombol ini, sebuah baris baru yang dengan data dummy buku baru langsung ditambahkan di akhir tabel. Ini juga memunculkan alert konfirmasi. Di script.js, saya membuat fungsi render stok tabel. Fungsi ini pertama-tama mengosongkan isi tiba di tabel. Kemudian, ia melooping array data bahan ajar dari data.js menggunakan for each. Untuk setiap item di array, script menggunakan metode murni. Stock table body insert row untuk membuat baris baru dan row insert cell untuk membuat sel-selnya, lalu mengisinya dengan .text content. Ini adalah manipulasi DOM yang sangat fundamental. Fungsi render stock table ini dipanggil saat halaman pertama dimuat. Untuk tombol tambah baris, event listener-nya akan membuat objek new stock baru. Menambahkannya ke array data bahan ajar menggunakan .push, lalu memanggil ulang fungsi render stock table untuk render ulang seluruh tabel dengan data yang sudah diperbarui. Sekarang saya akan membahas sedikit desain CSS. Saya menggunakan satu file style.css eksternal untuk semua halaman sehingga tampilannya konsisten. Di bagian atas style.css, saya mendefinisikan CSS variabel seperti utblue, utgold, dan utdark untuk mengubah skema warna. Jadi saya hanya perlu mengubah di satu tempat. Saya mencoba membuat desain yang bersih dan profesional di halaman login. Saya buat formnya terpusat dengan box shadow agar terlihat modern. Navigasi drop down di dashboard dibuat murni dengan CSS hover. Di halaman tracking, saya membuat timeline custom menggunakan CSS pseudo element before pada li untuk membuat titik-titik di atas waktu, memberi tampilan yang lebih visual dan menarik. Tabel stok juga dibuat zebra stripe agar mudah dibaca.
Sekian presentasi dari saya mengenai tugas praktik 1, mata kuliah pemrograman berbasis web. Seluruh fungsionalitas yang diminta mulai dari validasi form, manipulasi DOM, hingga pemuatan data dinamis telah berhasil diimplementasikan. Terima kasih atas perhatiannya.